أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami memberi janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 63. Ilahi la in talabtani bidambi la atlubannaka bi'afwika wa la in talabtani bibukhli la atlubannaka bisakhaika wa la in adkhaltanin nara la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Dari Abu Sulaiman Ad-Darani, nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an. Sedang Ad-Darani adalah nama tempat di Damaskus, Syria. Ia meninggal pada tahun 215 Hijriah. Ia berkata di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut: Wahai Tuhanku, apabila Engkau mencariku karena dosaku, niscaya aku akan mencari pintu maafmu. Dan apabila Engkau mencariku karena kekikiranku, niscaya aku akan mencari kemurahanmu. Dan apabila Engkau memasukkan aku ke dalam neraka, niscaya akan kuberitahukan kepada ahli neraka bahwa aku mencintaimu. Qila as'adun nasi mallahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atum bima fil yadi. Dikatakan bahwa manusia yang paling bahagia ialah orang yang memiliki hati yang mengetahui bahwa Allah selalu bersamanya, memiliki jiwa yang sabar dan rela atas apa yang ia miliki. Qanaah adalah menerima pemberian Allah dengan senang hati, menerima apa adanya. Nanti bisa dilihat wali-wali Allah itu di surat Yunus surat ke-10 ayat 58 sampai 64, dan juga bisa dibaca di surat 13 ayat 28 namanya surat Ar-Ra'du, dan juga di surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 153, dan surat At-Taubah ayat 100. Kemudian surat Ar-Ra'du ayat 22 sampai 24, dan surat 56 namanya surat Waqiah ayat 85. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kami berbahagia pada sore hari ini
bisa bertemu dengan ibu-ibu di BCA An-Nur, Kota Baru, Ndriarejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai berdakwah dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Quran kita berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami, kasih sayangi kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi warga bumi Indonesia ini dan kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin ya robbal alamin. Dan doa-doa kita untuk seluruh kaum mukminin mukminat, para pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, para presiden-presiden kita, para menteri-menteri kita, dan para kiai, dan para ulama, para habaib yang sudah kabundut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wal ni'mah wal jannah. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 169 sampai 174. Para pahlawan kita merasa bergembira apabila umat yang ada di bumi ini senantiasa menjadi umat yang beriman dan bertakwa, soleh dan solihah, sehingga bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat untuk membangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, agar kita mampu untuk cepat bangkit dan kuat lagi. Marilah kita bangkit, berdiri, maju, mulia. Amin ya robbal alamin. Kita sambungkan dengan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 63. Allah mengingatkan kembali kesalahan lain dari nenek moyang orang Yahudi. Ketika Allah mengambil janji dari mereka, yaitu bahwa mereka akan beriman dan akan mengamalkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Jadi umat-umat terdahulu itu, ada kitab-kitab yang namanya kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quran. Mari kita semuanya meyakini, mengimani kitab-kitab suci ini, agar langkah-langkah kehidupan kita ini sesuai dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho ilahi. Lihat nanti di surat kedua ayat 207 sampai 208. Ternyata mereka tidak mengamalkannya. Umat terdahulu disuruh membaca, kemudian memahami, mengamalkan dan mendakwahkan kitab-kitab itu. Ternyata mereka tidak mengamalkannya, bahkan mengingkarinya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bukit gunung Sinai ke atas kepala mereka untuk memperlihatkan kekuasaannya, agar mereka beriman kepadanya dan berpegang teguh kepada kitab Taurat itu. Isi perjanjian tersebut berupa perintah Allah kepada mereka, peganglah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh dan tetaplah mengerjakan isinya. Pelajarilah Taurat itu, perhatikan isinya, dan amalkan hukum-hukum yang termaktub di dalamnya. Nah itu loh yang paling penting. Makanya kita harus hati-hati. Nanti lihat di surat Al-Maidah ayatnya 44, 45, 47. Hati-hati perilaku yang namanya KDF, kufur dolem fasek.
Itu adalah penyakit umat-umat terdahulu sampai umat-umat di akhir zaman nanti. Lah solusinya apa? Yaitu di surat Al-Maidah ayat 46, kemudian 54 dan 55 ya. Yaitu solusinya kita mengikuti para ahli ilmu, para kiai, para ulama, para habaib yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberi peringatan bahwa orang yang meninggalkan syariat dan meremehkan hukum Allah disamakan dengan orang yang mengingkari dan menentangnya. Maka sudah sepatutnya dia pada hari kiamat nanti dikumpulkan dalam keadaan buta. Tuh, Bu. Jadi waktu di dunianya, Bu, dia punya mata, punya telinga, ya, punya badan, punya jiwa. Makanya bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, sehingga menjadi manusia yang utuh. Jangan sampai badannya itu sehat tapi hatinya sakit. Makanya mana bisa bangkit kalau masih sakit. Bisa enggak, Bu, kalau sakit bangkit, Bu? Enggak bisa, ya harus dituntun. Wong melaku wae ogel ya, Bu ya. Nah, maka tidak bisa bangkit kalau bangsa ini masih sakit. Makanya harus apa, Bu? Berobat kalau sakit, ya, makan minum yang bergizi, 4 sehat 5 sempur. Nah, ya, yo daginge ono, yo tumbuh-tumbuhane, yo susu, yo madu, supaya badan kita ini tangguh, ya, diserang penyakit, penyakitnya jadi apa, Bu? Lari, ya. Makanya doa minta sehat wal afiyah, amin ya robbal alamin. Dia tidak dapat melihat jalan kemenangan dan jalan kebahagiaan. Allah berfirman, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat. Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Surat Toha ayat 125 dan 126. Apabila seseorang mengingkari syariat Allah dan menyia-nyiakan hukumnya, berarti syariat itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa pada jiwanya, ya, Bu. Jadi bangsa Indonesia itu kalau tidak taat kepada Pancasila, Bu, ketuhanan yang Maha Esa, dia tidak ngerti Tuhan, dia tidak ngerti agama, dia tidak mengenal para nabi, maka tentu, ya, Bu, umat ini tidak ada, yaitu apa? Tidak ada pengaruh dalam jiwanya. Jadi jiwanya, bangunlah jiwanya itu harus dibangun, ya, dengan nilai-nilai luhur, ya, perjuangan para pahlawan kita, ya. Hidup yang mulia, kalau mati apa, Bu? Syahid atau husnul khotimah. Itu cita-citanya, hidup atau mati, ya. Yaitu, ya, matinya 2 kali, mati hidup, surat Al-Baqarah ayat 28, nanti dilihat. Sehubungan dengan pengertian ayat ini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang hanya membaca Al-Quran tanpa mengamalkan isinya, mereka tidak mendapat manfaat kandungan Al-Quran itu. Maksud mengikuti kitab-kitab suci ialah mengamalkan isinya, bukan hanya sekedar membaca dan melakukannya dengan macam-macam lagu yang merdu. Boleh, ya, Bu, termasuk baik Al-Quran itu dilagukan, Al-Quran itu ditartilkan, Al-Quran itu dihafalkan, ya, baik, ya. Namun
melakukan isinya itu lebih penting. Ngaji itu baik, tapi berperilaku seperti Al-Quran itu lebih baik. Kemudian Allah memerintahkan agar Bani Israel berpegang teguh dengan Taurat, selalu mempelajarinya dan mengamalkan isinya agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu Bu yang akan kita dambakan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa ya. Keluarga besar Bu Ju, Bu Evi, keluarga besar Bu Desia, Bu Yati dan kawan-kawan semua pecinta-pecinta BCA ini mudah-mudahan senantiasa dijadikan pribadi-pribadi yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.